Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam progresif, selamat datang di siaran televisi Kampus YIN Kerinci, SIF TV, progresif dalam informasi. Rangkuman informasi penting dan menarik seputar Kampus YIN Kerinci kami hadirkan. YIN Kerinci kembali perbarui kerjasama dengan Pemkab Kerinci dengan tanda tangani MOU pada Kamis 19 September lalu. Ini nantinya menjadi komitmen YIN Kerinci bersama dengan Pemkab Kerinci untuk terus bersinergi untuk membangun pendidikan di negeri sekepal tanah surga ini. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Gedung Perpustakaan Digital YIN Kerinci bersamaan dengan pelantikan Dewan Hakim untuk Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Jambi ke-53. Ini adalah perpanjangan kerjasama dari tahun sebelumnya. Turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Dr. Andus Haji Abdullah Sani. Ia menyampaikan kesannya saat berkunjung ke Institut Agama Islam Negeri Kerinci serta perkembangan YIN Kerinci yang sangat luar biasa, baik dari segi sarana dan prasarana. Juga kualitas lulusan YIN Kerinci yang sangat kompeten. Alhamdulillah, kalau saya dikatakan sering ke YIN Kerinci, itu enggak. Tapi beberapa kali, utamanya ini, dan di samping itu kan kita mendengar, merasakan, melihat dari masyarakat, dari alumni sendiri, kebetulan kan juga banyak teman-teman kita dari masyarakat. Saya harus berani mengatakan, alhamdulillah perkembangannya sungguh luar biasa. Baik itu secara kuantitas dan menunjukkan secara kualitas berkat Pak Rektor yang kita cintai. Saya kira itu saja. Penanggung jawab Bupati Kerinci, Asraf SPT MSI, mengungkapkan kerjasama ini sangatlah penting bagi pemerintah Kabupaten Kerinci untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membuka peluang bekerja di Pemkab bagi lulusan sarjana dari YIN Kerinci. Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kerinci dengan lembaga pendidikan. Nah, ini betul-betul kita anggap sebagai salah satu kerjasama yang sangat penting, ya, bagi pemerintah Kabupaten Kerinci, terutama di dalam meningkatkan sumber daya manusia, baik untuk di Kabupaten Kerinci sendiri maupun untuk alumni YIN yang bisa bekerja di Kabupaten Kerinci. Jadi oleh karena itu kerjasama ini tentu sangat mempunyai nilai yang sangat besar, terutama bagi pemerintah Kabupaten Kerinci. Ke depan tentu kita berharap semakin banyak kerjasama yang kita lakukan. Ini bukan hanya MOU ini saja, tetapi dalam bentuk kerjasama yang lainnya. Nah, Rektor YIN Kerinci, Profesor Dr. Haji As'ari MAG, juga berharap dengan pembaharuan kerjasama ini dapat menguntungkan bagi kedua pihak dan sama-sama memajukan Kabupaten Kerinci dalam dunia pendidikan tinggi. Tak lupa ia juga menyampaikan dukungan YIN Kerinci all out mendukung suksesnya pelaksanaan MTQ ke-53 Provinsi Jambi. Sama-sama memajukan Kerinci gitu ya. Tentu kita bergeraknya di bidang pendidikan tinggi gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa saling mensupport. Di Pemda Kerinci kita harapkan bisa mensupport YIN Kerinci, dan YIN Kerinci juga akan memberikan kontribusinya untuk daerah, ya, kemajuan Kabupaten Kerinci, terutama di bidang pendidikan, sumber daya manusia ke depan. YIN Kerinci jadi tuan rumah Raker Forum Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama se-Sumatera. Pada kesempatan ini membahas terkait manajemen talenta mahasiswa. Tentunya ini adalah upaya untuk menunjang peralihan status dari institut menjadi universitas. Institut Agama Islam Negeri Kerinci kali ini berkesempatan menjadi tuan rumah kegiatan rapat kerja Forum Wakil Rektor 3 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama se-Sumatera. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas isu-isu strategis dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama antar perguruan tinggi. Melalui kegiatan ini, YIN Kerinci menunjukkan komitmennya untuk mendukung pengembangan pendidikan tinggi Islam di wilayah Sumatera.
dan mendorong peningkatan kualitas akademik serta non-akademik bagi mahasiswa. Diharapkan hasil dari rapat kerja ini dapat menjadi langkah konkret dalam mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi keagamaan Islam yang lebih baik di masa depan. Ketua Forum Wakil Rektor 3 PTKIN, Profesor Dr. Saifullah SAG MAG, menyampaikan poin-poin yang akan dibahas di dalam rakor nanti, yakni terkait manajemen talenta untuk mahasiswa PTKIN. Wakil Rektor 3 YIN Kerinci juga sampaikan pembahasan penting lainnya dalam rapat kerja ini. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang akan dirancang untuk tahun 2025 nantinya. Ada banyak agenda nasional yang akan dilaksanakan di tahun depan yang mana perlu persiapan yang sangat baik sejak awal. Untuk tahun-tahun ke depan mereka ingin lebih banyak lagi minta untuk secara nasional. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Jadi Pak, kira-kira apa saja agenda-agenda yang akan dibahas di dalam rakor itu Pak? Ya, di rakor kita itu yang jelas yang pertama sekali kita akan melihat apa isu-isu yang sangat penting di forum wakil rektor dan wakil ketua, khususnya untuk wilayah Sumatera. Kita akan ke depan itu ada beberapa tantangan yang kira-kira seperti untuk kegiatan 2025 apa sih? Ya, kemudian siapa yang siap sebagai tuan rumah? Untuk tahun 2025 itu banyak sekali kegiatan secara nasional. Ada pekan pesona nasional, kemudian perkemahan wirakarya nasional, kemudian kegiatan pekan kreativitas mahasiswa yang se-Sumatera. Nah, dari sekarang kita persiapkan itu siapa sebagai tuan rumah dan cabang-cabang apa yang harus kita lombakan. Tak hanya rapat kerja, kegiatan ini juga dibarengi dengan persembahan kesenian Kerinci. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari hingga hari terakhir. Para peserta raker pun sangat terkesima dengan keindahan alam Kerinci dan adat istiadatnya. Kali pertama diselenggarakan di Kerinci, Kantor Bahasa Provinsi Jambi pilih YIN Kerinci sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Tim Vitasi Program Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Berkolaborasi dengan UPB YIN Kerinci, kegiatan ini sangat menarik dari awal hingga akhir. Mini Teater Institut Agama Islam Negeri Kerinci menjadi panggung kolaborasi bagi perkembangan bahasa Indonesia oleh Tim Vitasi Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA dari Provinsi Jambi. Kegiatan ini adalah kali pertama dilaksanakan di Kabupaten Kerinci, bekerja sama dengan Unit Pengembangan Bahasa YIN Kerinci. Acara ini diisi dengan berbagai rangkaian acara dan menarik. Pidato singkat berbahasa Indonesia oleh 2 penutur asing, yakni Mr. Trevor dan Mrs. Madeline, yang sudah mempelajari bahasa Indonesia selama 4 bulan. Dr. Adi Budi Wiyanto M.Hum, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi, menyebutkan bahwa kegiatan kali ini adalah perdana dilakukan di Kerinci. Kantor Bahasa Provinsi Jambi tidak hanya fokus pada bahasa Indonesia saja, tetapi juga bahasa daerah dan bahasa asing. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia yang kami kerjakan ya dalam kegiatan-kegiatan itu. Jadi kami selain bahasa Indonesia juga memberi perhatian kepada terhadap bahasa daerah dan juga bahasa asing. Rodi Hartono, Kepala UPB YIN Kerinci, mengungkapkan harapannya untuk memperluas kerjasama antara BIPA dan YIN Kerinci. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelatihan bahasa bagi penutur asing. Kegiatan ini tidak hanya akan memperkuat hubungan budaya, tetapi juga membuka peluang baru untuk pengembangan bahasa di daerah. Di akhir sesi, para tamu disuguhi penampilan yang luar biasa dari mahasiswa YIN Kerinci. Harapannya akan ada tindak lanjut kerjasama yang membangun antara YIN Kerinci dan Kantor Bahasa Provinsi Jambi untuk kemajuan dunia bahasa. Launching penggunaan sistem CAT untuk ujian komprehensif, YIN Kerinci melangkah maju untuk pastikan lulusannya penuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Dengan inovasi ini diharapkan penilaian menjadi lebih transparan dan dapat memberikan pengalaman baik bagi para mahasiswa.
Institut Agama Islam Negeri Kerinci ambil langkah signifikan dalam inovasi pendidikan dengan menggelar ujian komprehensif perdana menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat 25 September lalu dan diikuti oleh mahasiswa dari berbagai program studi. Implementasi sistem CAT ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses evaluasi akademik. Dengan menggunakan teknologi modern, mahasiswa dapat mengerjakan ujian dalam lingkungan yang lebih interaktif dan nyaman serta transparan. Rektor YIN Kerinci, Profesor Dr. Haji As'ari MAG, menambahkan bahwa penerapan teknologi ini sejalan dengan visi YIN Kerinci untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menciptakan lingkungan belajar yang inovatif. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya diuji pengetahuannya, tetapi juga dilatih untuk lebih siap menghadapi tantangan di dunia digital. Sekretaris Lembaga Penjamin Mutu atau LPM YIN Kerinci, Alfia, menekankan bahwa ujian komprehensif ini dirancang khusus untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Dengan pendekatan ini, diharapkan ujian komprehensif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di institusi. Rangkaian ujian ini tidak hanya menjadi momen penting bagi mahasiswa untuk mengukur pemahaman dan kemampuan mereka, tetapi juga menandai komitmen YIN Kerinci dalam menerapkan metode pengajaran dan penilaian yang lebih maju. Melalui langkah ini, YIN Kerinci berusaha menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik dan relevan dengan perkembangan zaman. Realisasi MOA dengan Prodi PBA UIN STS Jambi, Prodi PBA YIN Kerinci gelar kuliah tamu pada Jumat 27 September lalu. Budi Sanjaya MID PhD dihadirkan sebagai dosen tamu. Beliau menyampaikan materi terkait tentang isu-isu terkini dalam penelitian bahasa Arab. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kerinci telah mengadakan kuliah tamu sebagai bagian dari implementasi Nota Kesepahaman atau MOA dengan program studi PBA UIN STS Jambi dalam bidang pendidikan. Sebelum kuliah tamu berlangsung, tim peneliti dari UIN STS Jambi melakukan penelitian terhadap mahasiswa semester 3 dengan fokus pada tema evaluasi maharoh kalam mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan berbicara mahasiswa dan memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan serta kemajuan yang mereka hadapi dalam belajar bahasa Arab. Dosen tamu dari UIN STS Jambi, Budi Sanjaya MID PhD, menyampaikan umpan balik terkait kunjungan perdananya ke YIN Kerinci, serta pengalaman penelitiannya bersama mahasiswa PBA YIN Kerinci. Kolaborasi ini adalah bentuk dari tindak lanjut MOU bersama Prodi PBA UIN STS Jambi yang telah ditandatangani pada tahun lalu. Yoza Andi Putra MPD, Sekretaris Jurusan PBA YIN Kerinci menjelaskan bahwa kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan mahasiswa dan kedepannya akan ada agenda penelitian-penelitian yang akan meningkatkan produktivitas mahasiswa YIN Kerinci dan UIN STS Jambi. Kegiatan kuliah tamu ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa, sekaligus memperkuat kolaborasi antara kedua kampus. Melalui kerjasama ini diharapkan kualitas pendidikan di bidang bahasa Arab dapat terus meningkat, serta membuka peluang untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut di masa depan. Demikian informasi yang kami rangkum. Tetaplah bersama kami untuk informasi terbaru melalui platform media sosial YIN Kerinci. Saya Ali Ahmad Zain, mewakili segenap tim produksi SIF TV dan Humas YIN Kerinci berangkum. YIN Kerinci, kampus progresif menuju puncak ilmu pengetahuan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam progresif.